Struktur tabel input-output. Struktur keterkaitan antar sektor ekonomi yang kita gambarkan pada diagram sebelumnya secara sistematis dan terstruktur dirangkum dalam tabel input-output. Seperti namanya, tabel input-output pada praktiknya disusun dalam bentuk tabel, seperti pada gambar berikut. Bagian atas dan samping menampilkan sektor ekonomi yang ada di suatu wilayah. Sektor ekonomi ini merangkap semua aktivitas ekonomi yang ada di daerah tersebut. Kemudian, bagian berwarna hijau merupakan matriks input antara atau disebut juga dengan kuadran 1. Matriks input antara ini menggambarkan bagaimana setiap sektor ekonomi saling bertukar bahan baku dalam proses produksi. Selanjutnya, pada bagian berwarna abu menggambarkan komponen permintaan akhir yang berisi komponen-komponen apa saja yang berperan sebagai konsumen akhir, seperti rumah tangga, pemerintah, ekspor, dan lain sebagainya. Kemudian, pada kotak berwarna kuning, merupakan matriks permintaan akhir atau kuadran 2. Matriks ini menggambarkan output atau produk dari sektor ekonomi yang dikonsumsi oleh konsumen akhir. Selanjutnya, pada kolom abu di bawah, terdapat struktur nilai tambah yang berisi komponen-komponen penyusun nilai tambah seperti upah dan gaji, modal usaha, kemudian pajak dan subsidi. Selanjutnya, pada kolom berwarna biru merupakan matriks nilai tambah yang berisi berapa besaran upah gaji, kemudian berapa pajak yang dibayarkan oleh sektor ekonomi selama proses produksi. Nah, selanjutnya, ketika kawan-kawan menjumlahkan angka yang ada pada matriks input antara atau yang berwarna hijau dengan angka yang ada pada matriks permintaan akhir yang berada di kotak berwarna kuning, maka kawan-kawan akan mendapatkan total output. Total output ini merupakan total nilai produk yang dihasilkan oleh masing-masing sektor ekonomi yang terdapat dalam satu wilayah. Nah, tabel input-output sesuai namanya dapat dibaca untuk menghasilkan total output maupun total input. Ketika kita ingin mencari total output, maka kita melihat tabel input-output secara baris atau secara horizontal seperti ini, teman-teman. Nah, sebaliknya, kalau kawan-kawan ingin melihat input-input apa saja yang diperlukan oleh satu sektor ekonomi untuk berproduksi, maka kawan-kawan dapat melihat tabel input-output secara kolom atau secara vertikal. Nah, ketika kawan-kawan menambahkan angka pada matriks input antara dan matriks nilai tambah pada tabel input-output, maka kawan-kawan akan memperoleh nilai input dari masing-masing sektor ekonomi. Nilai input ini menggambarkan jumlah input yang diperlukan oleh sektor ekonomi tersebut untuk melakukan proses produksi. Berikut adalah contoh sederhana dari tabel input-output. Nantinya, kawan-kawan akan menemukan beraneka ragam bentuk tabel input-output sesuai jumlah sektor ekonominya. Pada contoh ini, sektor ekonominya hanya terdapat 3, yaitu pertanian, industri, dan jasa. Teman-teman bisa melihatnya pada kolom ini dan juga kolom di bawah ini. Pada kenyataannya, sektor ekonomi dalam satu daerah jauh lebih rumit dengan tingkat kedetailan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Ketika kawan-kawan sudah melihat sektor ekonomi yang terdapat pada tabel input-output ini, maka 9 kotak yang diapit oleh kolom struktur sektor ekonomi dinamakan matriks input antara atau kuadran 1. Kemudian, kolom berwarna orange ini menggambarkan komponen permintaan akhir atau konsumen akhir seperti rumah tangga, pemerintah, dan ekspor. Nah, begitu pula nilainya dapat teman-teman lihat di kolom berwarna orange di bawahnya. Kemudian, untuk nilai input primer atau nilai tambah bruto, teman-teman bisa melihat pada kolom berwarna abu ini. Begitu pula dengan nilainya yang terdapat di sebelahnya. Nah, kawan-kawan, sekarang kita akan mencoba membaca
angka-angka yang terdapat di tabel input-output satu persatu. Sekali lagi, tabel input-output bisa kawan-kawan baca secara kolom atau secara vertikal maupun secara baris atau secara horizontal. Ketika kawan-kawan membaca tabel input-output secara kolom atau secara vertikal, maka kawan-kawan akan melihat struktur input dari suatu sektor ekonomi dalam proses produksinya. Jadi, kawan-kawan akan melihat input-input apa saja yang diperlukan oleh satu sektor ekonomi untuk berproduksi. Nah, kalau kawan-kawan melihat tabel input-output secara baris atau secara horizontal, maka kawan-kawan akan melihat distribusi output dari sektor ekonomi. Artinya, kawan-kawan akan melihat ketika satu sektor ekonomi memproduksi satu produk maupun jasa, maka produk atau jasa tersebut disebar atau diserap oleh sektor-sektor ekonomi apa saja, ataupun diserap oleh konsumen akhir apa saja. Begitu teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba membaca satu angka yang terdapat dalam tabel input-output sederhana ini. Contohnya angka 5 ini. Angka 5 ini bisa kita baca secara kolom maupun secara baris. Kalau kita baca secara kolom atau secara vertikal, maka angka 5 ini berarti sektor industri memberikan input kepada sektor pertanian sebesar 5. Jadi, sektor industri memberikan input kepada sektor pertanian sebesar 5. Atau, sektor pertanian dalam proses produksinya memerlukan input dari sektor industri sebanyak 5. Begitu ya, teman-teman. Nah, bagaimana kalau kita baca angka 5 ini secara baris, teman-teman? Kalau kita baca secara baris, angka 5 ini berarti output dari sektor industri digunakan oleh sektor pertanian dalam proses produksi sebanyak 5. Jadi, ketika kita membaca secara kolom, maksudnya secara baris, maka kita membaca angka tersebut sebagai output. Benar sekali. Nah, ketika kita membaca angkanya secara kolom, maka kita membaca angkanya sebagai input. Ya, tepat sekali teman-teman. Nah, sekarang coba kita lihat contoh kedua. Angka 20 di bawah kolom rumah tangga. Angka 20 ini berarti output sektor pertanian diserap oleh rumah tangga sebanyak 20 atau digunakan oleh sektor rumah tangga sebagai konsumen akhir sebanyak 20. Nah, untuk mempermudah membayangkannya, contohnya rumah tangga atau kita sendiri membeli beras dari sektor pertanian sebanyak 20. Jadi seperti itu kawan-kawan. Nah, satu lagi, misalnya angka 50 ini. Cara membacanya bagaimana? Angka 50 ini berarti komponen input upah gaji pada sektor pertanian adalah 50. Atau sektor pertanian dalam proses produksinya membayarkan upah gaji kepada pegawainya sebesar 50, teman-teman. Jadi begitu. Nah, sekarang kita akan coba membaca tabel input-output ini untuk satu sektor ekonomi ya, teman-teman. Misalnya sektor pertanian. Kita akan coba baca secara kolom terlebih dahulu, teman-teman. Kalau secara kolom berarti kita melihat struktur input. Yap. Kalau kita lihat struktur inputnya, sektor pertanian membutuhkan input dari sektor pertanian itu sendiri sebanyak 10, dari sektor industri sebanyak 5, dari sektor jasa sebanyak 5, kemudian dia juga membayarkan upah gaji sebanyak 50, dia membayar pajak sebanyak 10, dan total input yang dia keluarkan untuk berproduksi adalah 80. Nah, bagaimana kalau kita melihat sektor pertanian secara baris atau secara horizontal? Maka kita akan melihat distribusi outputnya. Yuk kita mulai. Sektor pertanian, output sektor pertanian itu terdistribusi atau digunakan oleh sektor pertanian itu sendiri sebanyak 10, digunakan oleh sektor industri sebanyak 20, digunakan oleh sektor jasa sebanyak 5, digunakan juga oleh sektor rumah tangga sebanyak 20,
juga diserap oleh pemerintah dalam bentuk belanja pemerintah sebanyak 10. Ada juga yang diekspor sebanyak 5 dengan total produk atau output yang dihasilkan adalah 80. Jadi begitu teman-teman. Nah, mungkin teman-teman penasaran angka-angka ini sebenarnya apa? Nah, dalam tabel input-output pada umumnya digunakan satuan moneter. Biasanya untuk di Indonesia digunakan satuan rupiah atau juta rupiah. Nah, teman-teman, cara membaca tabel input-output seperti itu. Dan bagaimanapun rumitnya tabel input-output atau bagaimanapun banyaknya sektor-sektor ekonomi yang terdapat dalam tabel input-output, cara membacanya tetap sama.